ketika kita membangun teknologi, kita mencari inspirasi di cara orang menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan mereka secara offline-nya gimana. Atau zaman dulunya itu seperti apa. Baru kita cari alternatif online-nya yang lebih efisien dan efektif gitu kan. Jadi gue mulai merhatiin bagaimana ibu-ibu di keluarga gue jodoh-jodohin orang. Kita kasih solusi. Razi Talib hadir lagi nih, kemarin bareng sama Coach Rene, sekarang sendiri. Emang lu harus sendiri sekarang? Masya Allah ya. Berarti benar banyak yang like, subscribe, komen, berarti diundang kembali. Masya Allah, terima kasih banyak. Gitu. Iya, karena merupakan indikasi ya. Indikasi. Kalau kemarin begitu lo misalnya nggak perform, nggak diundang lagi. Enggak dong. Ini kan sistem kapitalis. Oh iya, ngeri. Ya, tapi beneran nih, maksudnya banyak banget, terlepas dari banyak likes atau shareable dan lain sebagainya, memang ternyata komen-komennya banyak yang butuh lo untuk ngejelasin mengenai bagaimana cara memulai bisnis atau startup berbasis teknologi dari nol. Karena banyak yang nggak ngerti di situ, sampai akhirnya growing terus, sampai akhirnya dikenal, marketnya kuat, menjadi loyalis. Mulainya dari mana? Apa yang harus dilakukan? Apakah langsung gandeng CTO karena bisnis model tech atau teknologi itu kayaknya harus pakai CTO nih. Terus habis itu CTO-nya hire, udah lo kerjain deh sebentar, gue pengen kayak gini. Apa gimana nih? Apa langsung staff? Banyak hal sebenarnya dimulai, tapi biasanya dimulai dengan ide kan. Nah, kalau ide itu mulainya banyak cara. Jadi ada 1001 cara lo untuk mendapatkan ide. Oke, tahan dulu. Itu nanti kita bahas ya. Biar orang-orang penasaran dulu. Gue pengen mundur dikit. Waduh. Lo dari mana sih berangkat sih? Nah ini menarik. Oke, siap. Jadi sebelum kasih tahu 1000 cara tadi ya. Iya, dan mungkin dari banyak cara itu gue punya cara sendiri gitu kan. Tapi itu didasarkan oleh pengalaman karir juga gitu ya. Jadi gue nariknya bisa jauh sih. Cuman awal mulanya itu ketika gue kerja kantoran, waktu itu gue memimpin tech support, customer service, sama operational sales. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir di perusahaan itu kan ada cost center, ada profit center. Ada tempat di mana manajer atau bosnya itu ngelihat, wah ini tempat bikin duit, ini tempat keluarnya duit. Iya kan? Operasional, customer service, tech support itu keluarnya duit gitu kan. Kalau marketing, teknologi, finance itu tempat bikin duit gitu kan. Nah orang-orang yang kerja di cost center itu suka mentok. Mentok gimana? Dalam arti nggak di perkembangan karirnya ya segitu-segitu aja. Karena di dalam pekerjaannya dia mengeluarkan uang untuk melayani customer misalnya, tapi tidak ada biasanya jarang aktivitas untuk meningkatkan revenue perusahaan. Orang yang gajinya gede, orang yang selalu naik pangkat itu biasanya ada di profit center. Karena ada hubungannya sama revenue stream, profit dan lain-lain. Jadi gue stuck di cost center. Karena gue ngurusin operasional kan, gue ngurusin customer service. Gue udah mimpin 40 tim dari seluruh Australia waktu itu, dan tapi tetap ya gue cost center. Karir gue ya stuck di situ aja. Perusahaan apa waktu di Australia? Media. Media online. Media online. Ya, masih ada? Masih ada. Kalau online sih aman ya. Kalau yang bahaya yang majalah gitu-gitu ya. Nah itu waktunya menarik tuh, karena itu 2006-2007 kan waktu itu. Ada merging antara offline dan online. Jadi lo beli satu iklan di offline, lo dapat iklan online juga waktu itu. Lama-lama lo beli iklan online, lo dapat offline. Gue ada di tengah-tengah tren itu berubah gitu ya. Tapi menarik, dari situ gue merasa stuck karir gue. Akhirnya gue ngobrol sama mentor gue, dia bilang ya lo harus pindah ke profit center. Nah waktu itu ada job opening untuk product manager. Product manager ini biasanya di perusahaan-perusahaan FMCG yang jadul, yang fokus pada branding dan segala macam, yang bagaimana kita bisa menciptakan produk yang akhirnya diminati dan disukai gitu ya oleh publik atau punya pasar sendiri gitu kan. Jadi mengelola produk dari kosong menjadi besar gitu loh. Biasanya brand-brand yang kayak FMCG yang pakai product manager. Ada juga farmasi. Banyak product managers itu dulu di 2000-an itu. Kalau sekarang kan product manager tuh jadi hype dan banyak orang gitu kan. Kalau zaman dulu product manager tuh banyak di farmasi, karena kalau menciptakan produk banyak regulasi. Dan butuh orang yang memastikan bahwa produk ini diminati tetapi juga memenuhi regulasi. Karena kalau bikin obat dan segala macam itu kan panjang. Bener. Jadi dia punya proses yang baik sekali. Nah online baru mulai naik daun waktu itu. Ketika naik daun ini, orang-orang yang paham product management dan bermain di online itu sedikit sekali. Dan mulai itu yang direkrut oleh perusahaan-perusahaan media online ini, yang direkrut adalah orang-orang yang bekerja dari farmasi. Bos pertama gue yang ketika gue dapat pekerjaan product management, dia ex
bekerja di X industri farmasi. Karena buat apa? Buat ngambil detailnya itu? Sistemnya. Prosesnya. Oke. Jadi mengembangkan produk digital dengan proses product management yang sudah dikembangkan di industri-industri yang udah lebih tua. Oh, nyambung ternyata ya? Inline ya? Tapi ini menarik, karena gue waktu itu nggak punya pengalaman product management sama sekali kan. Kosong. Oke. Gue cuman tahu produknya, gue kenal customernya karena gue yang ngurusin semua kan. Masalahnya, komplain, apa segala macam. Waktu job opening ini buka, untungnya Google udah ada. 2006, 2007. Udah ada Google, jadi gue tinggal Google product management apa. Oke, gue pelajari, gue apply. Dan gue dikasih kesempatan untuk interview karena gue orang internal kan. Padahal gue zero experience. Gak ada pengalaman sama sekali. Anyway, gue berkompetisi dengan orang-orang yang pengalaman product management itu bertahun-tahun. Gue gak punya pengalaman. Tapi gue dapet kerjaannya. Jadi mau gak mau lo harus belajar banget tuh. Iya, tapi gue meyakinkannya. Meyakinkan bahwa percaya deh gue bisa. Karena gini, lo hire orang luar, pindah industri ke industri online untuk memahami produk kita, memahami customer kita itu butuh berapa bulan. Lo hire gue udah paham semua ini. Lo tinggal ajarin gue product management aja. Shortcut banget ya. Iya, jadi kayak tuh sama aja gitu loh. Ujung-ujungnya berapa bulan lo butuh adjustment gitu kan. Iya. Akhirnya gue dapet kerjaan itu. Nah itu perjalanan gue mulai memahami bagaimana produk itu dikelola. Baik itu dari kosong lo membangun sesuatu, atau lo mengelola produk untuk dioptimalkan dari sisi revenue, dari sisi profit. Jadi pembelajarannya mulai di situ. Nah, setelah 2-3 tahun dan setelah meluncurkan produk sendiri waktu itu, melihat di Australia ini udah advanced, industri udah lebih advanced lah dari negara-negara kayak Indonesia misalnya. Sekalipun itu sih Amerika, enggak juga. Mereka sama ya? Di belakangnya Amerika pasti. Tetapi gue berkompetisi dengan orang-orang yang udah punya pengalaman lebih dari gue gitu kan. Jadi gue merasa kayak lo lihat jalanan di Indonesia dan di Australia, di sana teratur. Ya lo harus ngikutin. Nggak boleh nyalip-nyalip gitu loh. Nyalip-nyalip bisa ditangkap polisi gitu kan istilahnya. Tapi kalau di Indonesia udah bebas aja. Nah gue ngelihat kayak gitu. Gue mau supercharge. Gue udah mulai bosen. Dan gue harus nunggu waktunya di belakang orang-orang yang udah punya pengalaman yang lebih. Akhirnya gue ngelihat setelah beberapa tahun ngerjain product management ini, gue paham bahwa semua produk, semua bisnis itu dimulai dengan memahami kebutuhan konsumen. Kebutuhan itu berdasarkan apa? Berdasarkan masalah yang mereka hadapi. Ya kan? Iya pasti berangkat dari problem dulu memang. Dari problem statement. Nah, lebih banyak masalah sosial, ekonomi dan lain-lainnya di Australia, atau lebih banyak kebutuhan di Indonesia. Wah. Ternyata ngeliat, wah ini gudang masalah gitu. Ternyata kan. Di sini emang sumbernya masalah. Iya. Gitu. So gue putusin waktu itu nggak gampang putusannya, tapi gue putusin untuk ninggalin karir gue di sana dan pulang ke Indonesia. Dan untuk bangun karir di sini, untuk mulai berbisnis di sini. Oke, mulainya dari mana itu? Lazada enggak ya? Belum. Enggak, waktu itu gue datang. Oh, setipe dulu ya? Enggak. Sebenarnya waktu gue datang itu gue masih bingung. Gue mau kerja dulu atau mau bikin usaha. Pas gue interview beberapa tempat, gue melihat bahwa gapnya masih besar. Jadi kalau gue masuk ke ranah pekerjaan itu, gue istilahnya kayak lo dari jalur cepat harus ke jalur lambat lah istilahnya. Kenapa gitu ya? Karena orang-orang yang paham. Jadi ini gue akan namain perusahaan ya kan. Tapi ada perusahaan digital yang interview gue, perusahaan media juga besar. Dan dia pas gue tanya komposisi timnya, 30% developers dan sisanya sales. Selain operasional ya. Itu menunjukkan ke gue bahwa dia masih jualan iklan B2B. Dan dia nggak ada orang yang, dia udah punya aset yang besar nih. Aset online yang besar. Tetapi dia nggak ada orang. Dari kan kita bisa lihat prioritas sebuah perusahaan dari berapa persen orang yang, dan posisi-posisi mereka. Oh kelihatan. Mereka investasinya di sales. Artinya mereka mau jualan produk yang ada. Mereka nggak ada orang yang mau menginovasi produk itu sendiri dan kedepannya mau ngembangin produk apa. Gue dibawa sebagai satu orang, diajak untuk berinovasi, menciptakan produk baru atau mengembangkan produk gitu kan. Tapi gue sendiri. Akhirnya gue minta gaji gede. Mereka gak mau bayar. Karena udah gitu kan. Lu harus bangun tim lagi pasti kan. Dan gue tahu gue bakal stres karena nggak ada tektokan dengan orang. Itu kan butuh kan, you need to soundboard, share ideas. Itu penting banget dan nggak ada orang gitu kan pasti di situ. Jadi gue ngelihatnya, waduh, oke, ini bakal stres. Ya udah, gue minta duit yang banyak.
kayak untuk bayar stres gue gitu kan. Mereka yang nggak mau nawarin gaji yang menurut gue terlalu kecil, akhirnya gue yaudah gue jadi konsultan aja. Akhirnya gue ngerjain beberapa projects untuk temen apa segala macam. Wah, pengalaman menarik deh. PR agencies gue bantu dengan digitalnya apa segala macam. Akhirnya gue diajak untuk bantu Indonesia Mengajar. Dan Indonesia Mengajar itu simple aja sih. Mereka itu punya registrasi online, tetapi apa namanya ya pas orang daftar itu harus dibaca satu-satu. Gue ngelihatnya teknologi itu bisa dilakukan untuk scaling. Akhirnya gue bantu untuk scaling sistem mereka supaya sistemnya yang mengkalkulasi, meranking, memfilter, meranking, dan itu maksudnya membantu efisiensi lah gitu ya. So itu jalan. Akhirnya mulai ide untuk bikin Stipe. Karena ketika gue bikin sistem buat Indonesia Mengajar itu tuh sistemnya gini, komputer yang mengkalkulasi seberapa dekat kandidat yang daftar dengan kandidat ideal. Kan gue duduk sama benchmarknya apa sih pada saat itu? Ngobrol sama asesor, ngobrol sama timnya, kandidat yang ideal tuh seperti apa sih? Dipelajari. Terus gue lihat pertanyaan-pertanyaan yang data yang mereka kumpulkan. Dari situ, ini kandidat jawaban idealnya tuh kandidat idealnya seperti ini. Gue mau ngejodohin orang yang daftar, seberapa dekat dia dengan ideal. Semakin dekat dengan ideal, semakin dia cocok. Jadi memang waktu itu startup kayak Tinder belum ada apa-apanya Tinder ya? Waktu itu awal-awal, masih awal. Competitive landscape lu gimana tuh isinya? Menariknya waktu itu yang paling besar di Indonesia adalah orang Indonesia yang mau ketemuan orang-orang bule. Duitnya ada di situ. Gitu. Jadi ada orang bule nyari istri Indonesia. Apaan tuh mereka namanya? Siap bayar. Namanya? Lupa namanya. Dan kita nggak mau jualan juga. Tetapi yang paling besar itu pas gue riset. Jadi gue melihat industri jodoh menjodohkan ini besar. Kenapa? Karena banyak orang komplain tentang gue galau, single, dan macam-macam lah online di Twitter. Waktu itu Twitter masih udah mulai gede, Facebook gede, belum ada Instagram. Dan ketika baca itu banyak orang galau apa segala macam, berarti mereka butuh dijodohin nih. Daripada lo galau aja, mendingan online itu jadi tempat solusi kan gue pikir. Dan di mana-mana di seluruh dunia, industri yang paling pertama dimulai biasanya industri jodoh menjodohkan. Kan kalau kita lihat kebutuhan manusia itu ada makanan, ada kesehatan, ada pendidikan, habis itu jodoh gitu kan. Salah satunya jodoh. Dan di Indonesia ini jodoh itu menjadi isu topik yang besar, dan dating itu isu yang menarik sekali gitu kan. Dan menurut gue waktu itu bukan interview, tapi kalau kita ngobrol dengan orang baru ditanya ngapain, gue nggak bilang gue kerja atau apa. Terus gue bilang gue lagi ngembangin ini nih. Orang tuh langsung tertarik. Jadi tertarik dalam arti apa nih? Mau invest, mau jadi demand? Tertarik tentang demand lu berarti kok? Enggak tentang demand lu itu dating. mereka kan? Iya kan? Jadi gue lebih kalau gue cerita gue lagi mau bikin aplikasi buat ngejodohin orang tuh langsung tertarik. Oh ya? Dimana kalau gue bilang, gue mau bikin fintech atau gue mau bikin solusi apa gitu, orang Tapi kalau gue mau jodohin orang nih, gue mau bikin teknologi untuk jodohin orang langsung dengerin. Itu gak hampir setiap ketemu orang baru ketika ditanya, gue sengaja itu nanti kita bahas ya tentang kita market research yang kualitatif. Itu bisa dilakukan dengan ngobrol dengan orang-orang seperti lo, dikenalin dengan target audience lo, ngobrol santai, lo bahas apa yang lo lakukan, itu bisa menjadi market research. Dan market research gue itu networking, sosialisasi, jelasin. Dan target gue kan wanita waktu itu. Kalau lo punya wanita, cowoknya datang. Kalau lo punya populasi wanita, mau dijodohin, cowoknya nanti datang. Kalau ada cowok yang banyak, wanita baru datang. Jadi target gue wanita. Dan gue ngobrol dengan banyak, dikenalin sama teman-teman kakak gue misalnya. Ini kan yang masih single, di atas 30, di bawah 30, gue tanya, maksudnya kenapa lo gak coba online dating? Wah, kan mulai itu masalahnya. Takut. Ditipu. Gak sesuai foto. Dan pokoknya macam-macam. Privasi juga, dia gak mau orang lain tahu dia online dating gitu kan. Terus gue bilang, gimana kalau solusinya gini gitu kan. Waktu itu privat, orang gak tahu lo pakai ini. Lo dijodohin sama orang yang udah pasti cocok. Dan ini untuk long term relationship. Langsung, ya jawabannya sih gini. Kalau gue sih nggak mau pakai, tapi gue kenal orang yang mau pakai, itu berarti dia mau pakai. Kalau dia matanya lebih terbuka, kalau dia sedikit maju ketika lo cerita produk lo, itu nunjukin bahwa dia tertarik. Artinya target audience gue bolak-balik ada validasi bahwa
fitur-fitur atau value propositions gue bahwa privasi itu penting, dijodohkan dengan orang yang serius, dan ketiga ini tujuannya jelas, bukan untuk main-main waktu itu. Banyak yang tertarik. Akhirnya mulai perjalanan, gue mau bikin. Nah, ketika perjalanan itu mau dimulai, dapet tawaran Zalora. Oh, bukan Lazada ya? Lazada sama Zalora sih lo? Akhirnya jadi kurang lebih. Itu kan perusahaan di bawah perusahaan yang sama, tapi gue Zalora. Lu Zalora, sorry. Iya. Jadi udah mau jalan, Zalora datang. Zalora itu jadi akhir 2011. Gue balik ke Indonesia kan akhir 2009. Akhir 2011 itu Zalora mau buka di Indonesia. Zalora ini menarik, unik. Jadi dia punya investor yang investornya itu langsung memilih co-foundernya di negara-negara waktu itu Asia ya, salah satunya Indonesia. Habis itu co-foundernya itu yang memulai Zalora di Indonesia. Dan waktu itu kebetulan pas salah satu co-foundernya itu lagi di interview, guanya dikenalin sama dia. Udah ngobrol-ngobrol, kita mau kenalan ya, industri startup lah biasa. Terus we had dinner, langsung ditawarin, yuk kita gabung gini-gini nih. Sebagai apa? Ditawarinnya sebagai apa? Gabung aja, waktu itu kan nggak jelas. Ini kan belum tahu apa, tapi gue butuh orang yang ada kerja di industri ini yang paham digital, yang paham produk, yang paham marketing. Akhirnya ngobrol-ngobrol, kita dari situ akhirnya gue ditawarin untuk mimpin digital product sama digital marketing. Setelah diskusi dan gue pikir-pikir, ini gue mau mulai Stipe. Udah mau mulai, udah jalan gitu loh. Berapa bulan pertama, terus tiba-tiba ditawarin ini. Akhirnya gue inget nyokap gue dari dulu ya, Razi kapan mau S2? Kapan mau S2 gitu kan? Berat gue gak mau S2. I think it's a waste of money. Sekarang pun lu nggak S2 juga ya? Kecuali beasiswa mungkin. Mungkin. Tapi gue ngelihat tawaran Zalora ini kan memulai bisnis dari kosong, pakai duit orang lain, gue dibayar. Menurut gue ini MBA zaman now. Akhirnya posisi gue di Zalora, gue jadikan di kepala gue, ya udah nih gue mau sekolah. Mindsetnya gitu ya jadinya. Mindsetnya, bukan cuan ya mindsetnya ya? Bukan, waktu itu gue memang udah serius banget mau mulai Stipe. Tapi kenapa gue berhentiin Stipe dulu dan ngerjain Zalora? Karena gue ngelihat ini sebagai S2 gue, sebagai MBA gue, belajar bangun bisnis dari kosong sampai jadi besar. Gue ngelihat itu jadi S2 gue. Jadi gue ambil, I was there for a year, baru abis itu balik lagi ke Stipe. Makanya lu nggak langsung jual kan di situ kan? Stipenya kan? Gue nggak langsung bangun di Stipe itu kan 2013. Maksudnya nggak langsung bangun. Habis itu kan ujung-ujungnya kan lo nanti kan akan cerita juga mengenai lo akan ngelepas Stipe juga kan maksudnya? Iya. Nanti kan dengan kita ngobrol ini kan? Berapa tahun kemudian kan? Tapi itu setelah Stipe udah jadi. Tapi ini 2011 Stipe belum dibangun, udah mau dibangun. Tapi Stipe akhirnya dibangun 2013, 2014. Makanya break dulu ya? Karena break dulu. Dan menurut gue ini salah satu advice gue untuk teman-teman yang mau mulai dari kosong. Kalau punya ide, kalau punya apapun, dan intinya kalau kita yakin ya jalanin. Karena akan banyak belajar sambil jalan. Tetapi kalau belum 100% yakin, salah satu opsi terbaik adalah untuk bekerja di perusahaan yang sedang dirintis. Malah pilihnya bukan yang udah jalan karena memang lu pengen belajar banyak tapi yang lagi dirintis. Lu pingin ada di posisi deket dengan co-foundersnya. Supaya lu bisa tahu pekerjaan mereka dan lu bisa ambil kewajiban-kewajiban dan pengalaman itu akan membantu lu ketika lu memulai usaha lu sendiri. Tuh, catat Aldan tuh. Tuh, kasih solusi. Lagi ngerintis banget berdarah-darah. Iya kan? Staff gue di sini. Apa coba? Mungkin gue pengen dapat versi lo aja. Kenapa? Karena memang ikut berdarah-darah bareng. Iya. Tahu bobroknya. Iya. Dan gue mau kasih konsep waktu ya. Kalau kita waktu itu kan kadang-kadang merasa kayak cepet banget ya lewat. Tiba-tiba udah 1 tahun aja nambah umur gue. Tapi ada perasaan kadang-kadang waktu itu kok kayak ditarik. Nah, gue mau sharing waktu gue di Zalora itu, saking sibuknya, saking ngerjain segala macam hal dari kosong, sampai milih meja untuk dibeli meja buat kantor, sampai nyari kantornya itu sendiri, sampai ke beliin laptop buat staff awal, sampai pokoknya hal-hal kecil sampai ke hal-hal yang besar juga gitu kan, setting up online marketing teamnya, digital produknya, launchingnya, testing apa segala macam, sampai ngelihat sales pertama, naikin sales, semua itu dikerjain dari detail makro mikronya semua pokoknya terlibat gitu kan. Gue itu merasa waktu itu sebulan di Zalora itu kerasa kayak 6 bulan.
Wow. Gue ngerasa, gini cuman perasaan ya, tapi ngerasa kayak gue pengalaman 6 bulan itu kayak dipadetin ke dalam 1 bulan. Jadi kayak gue ngerasa 1 tahun di Zalora itu kayak udah berapa tahun gitu loh berpengalaman. Padahal cuma 1 tahun. Dan waktu itu berjalan lambat. Iya. Jadi gue mulai sadar bahwa kalau kita lagi kesulitan gitu ya, lagi belajar, lagi pokoknya benar-benar semangat ya, meskipun susah, meskipun ini kita lagi belajar, tapi kita semangat. Akhirnya waktu itu jadi extend. Akhirnya gue jadi kebayang kenapa ya orang-orang zaman dulu bisa nulis buku banyak banget sebelum umur 25-30 dia udah punya koleksi buku tulisan yang banyak banget gitu kan. Karena waktu ini berkah. Jadi maksud gue itu waktu gue di Zalora itu nggak tahu kenapa, meskipun ini industri cuman fashion ya, nggak buat gue nggak peduli fashion banget gitu kan. Tetapi waktu itu adalah ya kuliah gue gitu kan. Nah itu berkah banget waktunya gue rasa. Jadi 1 tahun tuh it felt like 6 years, 7 years. Apa yang lo dapet selama lo di Zalora? Maksudnya itu pertanyaannya klasik sih sebetulnya. Ya pasti ilmu iya. Tapi maksud gue kan dari nol banget nih. Iya kan, dari kosong banget lo bilang. Jabatan lo apa di situ? VP of Digital Product and Marketing. Berarti ngurusin buat fashion dan lain-lain ya? Gue fokus pada platform e-commerce-nya, baik yang publik dan juga sistem internalnya untuk stok dan lain-lainnya. Tapi juga untuk semua marketing yang digital. Jadi performance marketing, iklan, social media, SEO, semuanya deh. Termasuk CRM. Jadi kalau lo beli sesuatu, lo akan dikontak. Email marketing, SMS, email marketing gitu ya. App segala macam. Jadi untuk urusan semua digitalnya tuh di bawah gue, lapor langsung ke MD-nya, ke co-founder. Langsung ke co-founder ya. Berarti next mungkin episode kita cari waktu untuk online marketing ini kita bahas Ajib tuh. Boleh banget. Iya boleh. Kita bahasnya gimana cara setup bisnis dari nol dulu aja kali ya. Sekarang ini ya. Sampai akhirnya gimana tuh? Lo balik lagi ke Setipe berarti? Setelah setahun lebih itu, gue merasa udah kayak udah lulus lah. Intinya there's nothing more I could do. Like bisnis ini udah ada 300 staff, udah jalan kayak mesin. Gua hari-hari udah kayak mengulang nge-review angka, mengoptimalkan channel, udah gitu-gitu aja. Udah jalan, gua ngerasa kayak udah excitement yang di awalnya itu nggak ada lagi. Gitu kan. Akhirnya ya udah gua merasa itu waktunya untuk move on. Dan move on-nya itu ya move on ke startup sendiri. Karena udah punya ilmunya udah kuat juga gitu kali ya. Segi operation. Dan kalau lu udah pernah ngalamin itu, meskipun ini pakai uang orang lain gitu ya. Kalau lu jadi masuk ke tim startup kecil dan lu bangun startup itu menjadi besar dan lu menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan mencapai titik itu, lu merasa lebih percaya diri untuk memulai sendiri karena lu udah menghadapi, lu udah tahu lah dewannya, kayak nggak beli kucing dalam karung lah. Lu udah tahu gitu kan semua masalahnya. Lu harus siap bahwa tiap hari ada masalah. Lu harus siap bahwa anything can happen gitu kan. Dan every day is just problem solving. Tiap hari itu menyelesaikan masalah, membuat keputusan. Kalau udah setahun dilatih kayak gitu, lu merasa lebih pede untuk memulai sesuatu sendiri. Dan rasa pede gue itu ya kali 10. Dan akhirnya udah yakin, yang dulu mau dikerjakan, yuk kita kerjakan sekarang. Akhirnya dimulai itu. So, baru Setipenya dibangun. And then the rest is history lah kalau kita bicara Setipe gitu ya. Itu juga roller coaster juga tuh Setipe berarti ya? Wah macam-macam, nggak langsung naik kan? Lo pakai angel investor atau venture capital atau pendanaan dari mana? Awalnya bootstrap. Bootstrap. Bootstrap sampai kita punya produk yang bisa di launching. Loh, revenue stream-nya? Belum ada. Lah terus gimana caranya? Ngumpulin save money. Sama waktu itu ada beberapa teman, yuk kita nggak dibayar, kita sambil kerja di tempat lain. Gua waktu itu kembali consulting dan ngerjain macam hal untuk duit sambil bangun Setipenya. Dan bangun Setipenya itu pakai duit kita sendiri. Tetapi bootstrapping itu kan kita fokus pada MVP, minimum viable product-nya. Kita fokus pada, kita nggak mau bikin produk yang udah advance. Kita mau bikin produk sesimpel mungkin untuk memvalidasi hipotesa kita gitu kan. Hipotesa gue waktu itu orang Indonesia kalau dijodohin online mau asalkan privat, asalkan Ya kalau di value proposition design itu kan customer segmentation, itu kan ketemu kan gimana cara pain killernya apa sih istilahnya ya? You're trying to find the pain. I mean at the end of the day painnya itu adalah loneliness pasti. Tetapi ada keinginan sebenarnya orang ketika single terlalu lama. Dan masalah ini gue temukan ketika lu baca Twitter.
trending topik galau-galau ini segala macam, nyari jodoh, orang sakit hati ini susah banget nyari pasangan apa segala macam, masalahnya ada. Dan gue ngelihatnya nyari pasangan kan kebutuhan yang primer gitu ya. Ya udah gue berani aja, dari situ gue mulainya, dari narasinya, bagaimana bikin orang nyaman apa segala macam. Tapi value proposition gue adalah ini tempat yang privat, jadi orang nggak tahu lo pakai ini kecuali lo dan orang yang dijodohkan sama lo. Profil lo tuh nggak bisa dicari, nggak bisa ditemukan orang lain. Lo akan diperkenalkan. Dan ini mungkin poin kedua ya, ketika memulai sesuatu. Ketika kita membangun teknologi, kita mencari inspirasi di cara orang menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan mereka secara offline-nya gimana. Atau zaman dulunya itu seperti apa. Baru kita cari alternatif online-nya yang lebih efisien dan efektif gitu kan. Jadi gue mulai merhatiin bagaimana ibu-ibu di keluarga gue jodoh-jodohin orang. Lu udah mulai aware kayak gitu-gitu tuh. Iya, kalau dulu kan datang ngobrol sama your cousins atau sama bapak-bapak atau apa, lu duduk denger. Kalau gue ngobrolnya sama ibu-ibu sekarang gitu. Nongkrongnya dengerin nyokap gue, terus lagi bicara, oh ya si ini gimana jodohin apa segala macam. Dan gue ngeliat, oh ya prosesnya sebenarnya adalah ada orang yang memahami kedua belah pihak, ya memahami lakinya, memahami perempuannya. Abis itu setelah cocok dikenalin. Dikenalin juga silahkan mereka komunikasi, tetapi udah diperkenalkan dulu gitu kan. Gue ngambil konsep itu dan gue online kan sebenarnya. Bisa gitu loh. Dan setelah gue udah tahu masalahnya, gue udah tahu konsepnya, gue belajar dari negara lain yang lebih advance teknologinya, yang udah punya sistem dan perusahaan-perusahaan yang udah lebih besar. Akhirnya gue belajar dari beberapa tempat, salah satunya eHarmony di US. Itu mereka punya sistem yang menjadi solusi sebenarnya buat yang mau gue bikin. Cuman faktor-faktor kecocokannya itu gue sesuaikan dengan Indonesia. Jadi sebenarnya gini, kalau online dating pada waktu itu, lo masuk, lo bikin profil, siapapun bisa nyari lo bisa nyari orang. Jadi udah kayak kalau lo ke mall, ketemu orang, oh gue suka sama dia, kenalan. Gitu kan, atau lo ke kemanapun lah, ketemu orang lo kenalan. Kalau gue itu mau mereplikasi dijodohkan. Jadi kalau lo lihat Tinder misalnya waktu itu, dan sekarang ada Bumble, ada yang lain-lain apa segala macam, mereka itu inspirasinya dari, kalau di Barat ya, kalau di Indonesia nggak terlalu, tapi di Barat itu kalau lo lagi ngafe, apalagi cewek, siap-siap ada yang mau kenalan, gitu kan. Ada yang datang lo, hey, lo duduk sendirian aja udah tuh. Iya, gitu. lo coba nonton TV series yang sitcom dari US. Banyakan kan mereka kenalannya ketika lagi di cafe, terus hey, hi, my name is this, terus ngobrol gitu kan. Nah itu kebiasaan. Laki-laki di Barat itu banyak dilatih dari muda untuk bisa kayak gitu. Kalau kita enggak. Kita enggak begitu beda. Tuh, betul. Nah Tinder itu persis kayak gitu. Kalau lu jago memulai percakapan dengan orang, pakai Tinder asik. Karena lu bisa kenalan, lu kayak luwes aja, sama kayak di dunia nyata. Lu lagi di cafe apa, terus ngeliat orang yang lu suka, terus lu ajak ngobrol. Habis itu kenalan, habis itu lu mau terserah itu ya. Ini kita ngambil contoh buat kalau lagi ngambil ibrohnya si Tinder, bukan gue nyuruh lu pakai Tinder. Ini lagi kita kupas ilmunya secara online marketingnya. Betul, Tinder itu mengonline-kan proses itu. Itu aja sih. Jadi kalau mau memulai teknologi dari kosong yang melayani masyarakat, harus lihat mereka sekarang solusinya ngapain. Dan kita online kan. Iya itu. Sampai akhirnya setipe lu jual, terus akhirnya lu kemana? Lu jual setipe kan? Iya, setipe ya maksudnya enggak, setipe lu jual ya? Sebenarnya dijual tapi lebih untuk stock swap, dan akhirnya gue memiliki saham di perusahaan parent company-nya. Jadi setipe itu diabsorb menjadi bagian dari perusahaan lebih besar. Jadi ya intinya exit intinya lo exit lo, iya. Tetapi setipe itu ya itu dasarnya adalah menjodohkan orang, dan kita udah ada 1 juta lebih pengguna waktu itu setelah berapa tahun, dan undangan pernikahannya udah ratusan. Akhirnya awal-awal seru tuh, dan itu paling deg-degan adalah pas ketika lo bikin produk, orang pakai produk gue sukses nggak ya gitu kan. Kalau setipe orang bakal nikah nggak ya gitu kan. Setipe pas gue diundang pertama kali ke pernikahan salah satu pengguna, itu gue lega. Abis itu udah happy aja ngerjainnya gitu kan. Intinya udah setelah berapa tahun ada masalah di industri jodoh menjodohkan. Kita kasih solusi.